Hai semua, Leli Huta Julu di sini. Selamat datang di komunitas Pernah Muda, channel spesial buat sahabat semua yang merasa pernah muda dan warga senior yang berjiwa muda. Di sini kita akan ngobrol santai tentang kenangan masa lalu yang mungkin saat ini sudah terlupakan, berbagi informasi, dan beraktivitas untuk mengisi waktu luang. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang penting bikin kita happy. Nah, kali ini saya akan tunjukkan sesuatu. Buku diari. Ini beberapa buku diari saya dan saya akan ambil satu. Ini buku diari saya ketika saya remaja dulu. Apa ada yang masih menyimpan buku diari seperti saya? Saya memang suka menulis buku diari tentang kegiatan sehari-hari. Ada yang lucu, ada yang bikin kesel, dan ada rahasia-rahasia sedikit. Biasalah tentang asmara. Nah, ngomongin asmara nih, saya punya satu kejadian konyol bersama teman kos waktu itu. Saya memang kos waktu kuliah bersama teman-teman perempuan semuanya. Dan malam itu saya digonceng sama teman saya naik motor yang agak besar. Kebetulan yang gonceng saya itu badannya lebih kecil dari saya. Saya waktu itu belum bisa naik motor. Awalnya perjalanan kami aman. Tapi selang beberapa waktu, motornya oleng. Mungkin dia keberatan membawa saya. Sehingga apa yang terjadi? Kami menabrak bapak-bapak yang sedang main gaple. Itu mejanya ambyar dan beberapa bapak-bapaknya terjengkang. Gila banget. Ya ampun, waktu itu benar-benar ya. Dan apa penyebabnya dari itu semua? Ya gara-gara asmara yang tidak berbalas. Ibarat kayak lagunya Ahmad Dhani, pupus. Dan anehnya nih, teman yang menggonceng saya malam itu lupa loh sekarang kejadian itu. Saya langsung tunjukkan buku harian saya, lalu saya foto tuh cerita tentang itu. Saya kirim ke grup anak kos. Wah, semuanya tertawa ngakak. Bahkan ada yang usulkan, harus di-scan. Karena memang ini sangat berharga. Cerita puluhan tahun yang lalu masih tersimpan rapi dalam buku diari saya. Mau tahu cerita lengkapnya? Rahasia dong. Saat ini kebanyakan yang saya tulis tentang rencana kegiatan. Kebetulan saya punya komunitas Pernah Muda, yaitu kumpulan beberapa warga senior di sekitar rumah saya ini yang merupakan teman-teman ibu saya. Jadi yang saya tulis tentang kegiatan apa di pertemuan yang akan datang dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Bagi saya, menulis diari itu bukan hanya untuk orang muda. Kan di setiap episode kehidupan manusia selalu ada cerita. Siapa yang masih suka nulis buku diari? Keren tuh! Namanya buku diari masa kini. Menulis diari itu kan menuliskan apa yang kita mau dan apa yang kita rasakan. Sesimpel itu. Tapi yang saya baca banyak loh manfaatnya, terutama buat warga senior. Apa aja sih manfaatnya? Ini saya rangkum dari beberapa bacaan yang juga relate dengan pengalaman pribadi saya. Manfaat menulis diari antara lain memperkuat ingatan. Menulis diari membuat kita merangkai memori, mengingat kembali momen apa yang akan ditulis. Penghilang stres. Ya, diari memberi ruang untuk kita mengekspresikan emosi, menuangkan perasaan cemas atau sedih, dan pikiran yang lagi kacau, yang mungkin sulit disampaikan kepada orang lain. Kalau sudah ditulis, biasanya bikin hati plong, lega. Ini bisa menjadi cara untuk meredakan stres. Melatih kreativitas. Menulis bisa bikin kita berimajinasi yang bikin kreatif, seperti buat gambar, puisi, jadi pujangga dadakan kalau hati lagi sendu. Membantu mengatasi rasa kesepian.
Diari bisa menjadi teman setia untuk berbagi cerita. Seperti ada teman ngobrol. Kadang jenuh kan nonton TV kalau acaranya nggak menarik. Nah, itu tadi antara lain manfaat dari menulis diari buat warga senior. Banyak ya manfaatnya. Kalau gitu, ayo kita menulis diari. Teman curhat kita, beberapa sahabat yang suka menulis diari, ada yang memfokuskan hanya untuk satu topik. Misalnya, untuk mengucapkan rasa syukur dan berpikir positif. Lihat di cermin pagi ini, ternyata kerutan baru nambah 1. Berarti makin berpengalaman, bukan makin tua loh ya. Dan ada juga diari yang isinya tentang rencana kegiatan, seperti yang saya lakukan saat ini. Misalnya, asik besok Sabtu sore ada arisan di rumah Jeng Mas Sayu. Biasanya ada empek-empek nih. Dan yang paling banyak nih, diari sebagai teman curhat. Seperti ngobrol sama diri sendiri. Diari gak akan bilang, kamu baper banget sih. Pokoknya bebas curhat sebanyak mungkin tanpa takut dikomentarin. Menulis diari juga nggak mesti panjang-panjang, nanti jadi ribet lagi. 1 kalimat aja udah cukup kok. Misalnya, aduh, ayam panggangku gosong gara-gara asik nonton drakor, Tapi, ada tapinya nih. Gimana kalau buku diari kita sampai dibaca orang rumah? Itu pertanyaan sebagian teman-teman saya. Karena ada rahasia kecil di dalamnya. Malu kan kalau sampai ketahuan? Nah, disinilah seni menyimpan rahasia itu muncul. Kuncinya, jangan ditaruh di tempat yang biasa. Coba simpan di tempat buku yang jarang dibaca. Misalnya, buku resep masakan. Tapi yang paling aman kayaknya di lemari baju. Tapi jangan terlalu lebay kali ya, santai aja. Tapi nih, kalau masih takut juga, tulis aja pakai sandi rahasia. Misalnya, huruf A-nya diganti huruf O. Contohnya, apa kabar jadi opo kobor. Paling yang bacanya menduga bahwa ini bahasa alien kali ya. Oke sahabat senior, yuk menulis diari. Selamat menulis ya. Iya, sebelum menulis nih, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Dan tolong tulis di kolom komentar manfaat apa yang dirasakan setelah menulis buku diari. Sampai jumpa lagi sahabat seniorku. Terima kasih.